Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang framing berita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Nurpitasari. Saya mahasiswa semester 4, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kali ini saya mengangkat tentang analisis framing berita dari jurnal yang sudah diterbitkan oleh Ahmad Muhaimin dan juga Murti. Bagi teman-teman yang ingin mengecek lebih jelas tentang jurnal ini, saya sudah menaruh linknya di deskripsi box di bawah. Baik, jadi artikel ini berjudul Analisis Framing Berita Calon Bupati Bangka Barat pada Surat Kabar Harian Bangka Post, Studi Analisis Framing Robert and Unman. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu analisis framing. Jadi analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau digunakan juga untuk mengetahui bagaimana perspektif dan pandangan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, gagasan mengenai framing ini pertama kali dilontarkan oleh Birterson pada tahun 1955. Jadi, analisis ini menggunakan model framing Robert and Unman. Robert and Unman menyebutkan ada 4 elemen untuk mengetahui cara media massa mengkonstruksikan realitas. Yang pertama yaitu define problem atau pendefinisian masalah. Yang kedua yaitu diagnosis cause atau sumber masalah dan permasalahan. Yang ketiga yaitu make moral judgment atau membuat keputusan moral. Yang terakhir yaitu treatment recommendation atau menekankan penyelesaian. Rentetan isu yang berkembang di masyarakat mengenai isu kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Bangka Barat menjelang pilkada serentak pada tahun 2015 dengan judul isu Safri Arsyad melarang keras keluarganya bermain proyek pemerintahan. Bangka Post memuat berita mengenai isu bermain proyek pemerintah. Bangka Post juga mengkonstruksi bahwa pemberitaan ini sebagai isu politik menjelang pilkada di Bangka Barat. Selain itu, terdapat 4 dimensi yang sudah saya sebutkan tadi, struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu define problems, diagnose cause, make moral judgment, and treatment recommendation. Pada keempat model ini membentuk semacam pembingkaian pesan tentang kondisi, kebijakan, dan objek yang sedang aktual dengan fokus berita. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa atau pemberitaan tersebut dianggap penting bagi masyarakat. Salah satu kalimat dalam teks berita menonjolkan ada perbedaan visi dan misi yang diusung oleh masing-masing kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Bangka Barat. Di mana dalam pemberitaan tersebut, Bangka Post memuat berita yang menonjol bahwa masing-masing kandidat mengutamakan pada sektor pendidikan dan pertanian, serta ekonomi maupun religius. Secara garis besar, dapat diartikan bahwa pemberitaan ini dapat dianggap penting bagi masyarakat dalam hal penentuan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Bangka Barat. Selain itu, Bangka Post dalam pemberitaannya juga mempengaruhi publik atau masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya dalam Pilkada Bangka Barat, serta Bangka Post juga merekomendasikan masalah pelayanan masyarakat yang dianggap penting dengan membentuk dan mengkonstruksi realitas tersebut, atau media tidak mencerminkan realitas sebenarnya. Setelah itu,
Media juga memberikan kesempatan kepada masyarakat atau publik untuk menilai isu dalam pemberitaan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa framing berita calon bupati dalam surat kabar harian Bangka Pos menunjukkan surat kabar harian Bangka Pos dapat menggambarkan apa yang penting oleh masyarakat, mempertahankan kesamaan agenda antara apa yang menjadi isu media dan apa yang menjadi isu publik, serta agenda media mempengaruhi agenda publik, terutama mengenai pemberitaan calon bupati Pilkada Bangka Barat. Artinya dalam agenda setting surat kabar harian Bangka Pos yang menentukan kekuatan media dalam mempengaruhi halayak publik dengan tujuan tertentu. Baik, demikian yang saya dapat jelaskan mengenai framing berita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akan memberikan sedikit close statement, yaitu wartawan harus memiliki kebebasan dan kebebasan harus dibentuk berdasarkan Pancasila. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.